Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman siswa. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan talent planning, ya, atau perencanaan talenta. Nah, kemudian beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas di dalam materi talent planning ini. Yang pertama itu adalah definisi, ada tujuan, komponen utama, nanti juga ada alat dan metode yang digunakan untuk talent planning, kemudian tantangannya, lalu bagaimana best practice ya dalam merencanakan talenta ya di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan. Oke, kita mulai pertama-tama dengan memahami apa yang dimaksud dengan talent planning. Ya, jadi talent planning itu merupakan suatu proses strategis ya yang memastikan organisasi ini memiliki orang di dengan keterampilan dan kemampuan dan juga potensi yang sesuai. Sesuai di sini apa maksudnya? Sesuai di sini adalah artinya sesuai pada waktu yang tepat dan juga pada posisi yang tepat. Nah, seperti itu ya. Jadi definisi dari talent planning apa? Proses strategis yang memastikan organisasi memiliki orang dengan keterampilan, kemampuan, dan juga potensi yang sesuai. Jadi, bukan hanya tentang merekrut atau mencari karyawan saja, tapi talent planning ini juga berkaitan tentang menyiapkan talenta yang mendukung strategi jangka panjang perusahaan. Ya, misalnya apa? Misalnya kalau perusahaan ingin mengembangkan bisnis digital, misalkan, maka dari awal nih divisi HR-nya atau divisi SDM-nya ini harus menyiapkan rencana-rencana apa saja untuk bisa si perusahaan ini mendapatkan atau bahkan mengembangkan SDM-nya itu dengan kemampuan digital. Ada talent planning ini fokus pada mengidentifikasi kebutuhan talenta, perencanaan sukses, dan juga pengembangan potensi internal. Tentu saja hal tersebut harus terintegrasi dengan strategi bisnis dan juga sumber daya manusianya. Oke, kemudian apa yang menjadi tujuan perusahaan atau tujuan organisasi itu dalam melakukan talent planning? Yang pertama adalah memastikan persediaan talenta yang berkualitas. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan juga ketersediaan SDM. Dan yang ketiga, menyusun strategi pengembangan dan juga suksesi. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen karir karyawan. Gitu ya. Jadi itulah tujuan-tujuan utama dari talent planning. Nah, misalkan yang kedua tadi, dengan talent planning kita bisa mengetahui gap antara kebutuhan dan juga ketersediaan SDM. Nah, misalnya, apakah perusahaan sudah punya cukup talent manager di masa depan? Tuh. Lalu tujuan yang ketiga, nah dari tujuan ketiga kita bisa menyusun strategi pengembangan dan juga suksesi supaya keberlanjutan organisasinya terjamin. Yang terakhir, sistem talent planning yang baik itu pasti akan membantu manajemen karir karyawan menjadi lebih terarah. Jadi karyawan itu udah tahu nih saat bekerja di perusahaan tersebut kira-kira karirnya itu akan sampai di level apa. Jadi sudah terarah dari awal dengan adanya sistem talent planning ini. Oke. Kemudian apa saja komponen-komponen utama dari talent planning? Ya.
Nah, ada kemampuan atau empat komponen utama dari talent planning yang teman-teman perlu paham. Yang pertama itu adalah workforce forecasting. Apa yang dimaksud dengan workforce forecasting? Workforce forecasting itu yaitu memperkirakan berapa banyak dan juga jenis talenta apa saja sih yang dibutuhkan oleh karyawan di masa depan. Lalu komponen yang kedua ada talent identification. Nah, talent identification yaitu proses mengenali siapa saja karyawan yang mempunyai atau memiliki potensi yang tinggi, ya, yang memiliki potensi yang besar, bakat yang terpendam, misalkan. Nah, lalu yang ketiga adalah succession planning. Kalau succession planning ini artinya menyiapkan calon pengganti untuk posisi-posisi penting supaya tidak terjadi adanya kekosongan jabatan. Terakhir itu ada development planning. Ya, development planning itu adalah rencana pelatihan dan juga pengembangan yang mendukung kesiapan talenta tersebut. Ini 5 komponen utama yang harus diperhatikan oleh HR, SDM di dalam perusahaan dan organisasi dalam mempersiapkan talent planning bagi setiap karyawannya. Oke, selanjutnya proses talent planning. Ada 5 tahapan nih dalam melakukan talent planning. Yang pertama adalah organisasi itu harus menganalisis strategi bisnisnya. Jadi pertama-tama organisasi itu harus tahu kira-kira tujuan dari bisnisnya itu apa, lalu strategi yang digunakan apa untuk bisa capai tujuan dari bisnis tersebut. Misalnya, pengen fokus ke inovasinya kah, atau efisiensinya, atau bahkan akan melakukan ekspansi. Nah, jadi pertama, organisasi perlu menganalisis strategi bisnisnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan juga kesenjangan SDM. Kira-kira dengan menganalisis kebutuhan dan kesenjangan SDM tersebut, kita bisa tahu nih, ya, posisi mana sih yang masih kekurangan talentanya. Lalu yang ketiga, setelah dianalisis kebutuhan, identifikasi. Jadi identifikasi siapa saja yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Gitu ya. Tadi kan kita sudah tahu nih posisi mana yang masih kekurangan talenta, ya, dari dilakukan audit kebutuhan. Nah, setelah tahu, lalu kita identifikasi siapa saja yang berpotensi untuk dikembangkan. Lalu yang keempat adalah menyusun rencana pengembangan dan juga suksesi. Supaya apa? Supaya talenta tersebut itu siap mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang terakhir itu adalah jangan lupa organisasi juga perlu melakukan evaluasi dan juga perlu melakukan pembaharuan terhadap rencana secara berkala. Ya, karena kita pasti tahu kebutuhan itu pasti selalu berubah. Gitu ya, kebutuhan dari organisasi, nah, itu pasti selalu berubah, tidak akan terus begitu saja. Dari itu, organisasi juga perlu melakukan evaluasi dan juga pembaharuan secara berkala, yaitu 3 bulanan kah, atau semester, per 6 bulan, ya. Itu adalah kelima tahapan dalam proses talent plan. Oke, selanjutnya tadi saya maksud alat
dan metode di dalam talent planning. Ya, jadi terdapat beberapa macam alat dan juga metode yang digunakan dalam merencanakan talenta. Oke. Yang pertama, alat yang biasa digunakan dalam talent yang pertama adalah talent mapping, di mana talent mapping di sini itu bisa membantu dalam memetakan setiap karyawannya di dalam organisasi berdasarkan apa? Bisa berdasarkan kerjanya, berdasarkan potensi, ya. Jadi talent mapping itu yang pertama yang biasa digunakan dalam talent mapping. Lalu yang kedua itu bisa menggunakan handbook script atau potential matrix. Nah, dalam menggunakan ini, kita bisa menggunakan siapa saja yang mempunyai potensi yang tinggi. Kemudian ada juga yang menggunakan kompetensi framework. Nah, kalau kompetensi framework ini membantu memetakan kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, lalu ada juga succession chart. Kalau succession chart ini untuk menggambarkan kesiapan calon pengganti posisinya. Yang terakhir itu adalah workforce analytics. Bagaimana workforce analytics ini digunakan apa yang digunakan itu untuk menganalisis data SDM secara kuantitatif, ya, sehingga dari workforce analysis tersebut keputusan itu yang diambil oleh peneliti itu berbasis data ini, bukan hanya keputusan yang diambil tanpa sebab. Nah, tapi kita berdasarkan data yang memang ada. Jadi menggunakan workforce analytics. Jadi perhitungannya secara kuantitatif. Lalu tantangan dalam dalam berjalan organisasi itu pasti menghadapi tantangan yang harus dihadapi. Ya, begitupun dengan perencanaan. Ada beberapa tantangan yang menyiapkan itu dalam implementasinya perencanaan talenta ini tidak selalu mudah, tapi juga tidak susah. Ya, yang tantangan pertamanya adalah pasti adanya perubahan cepat dalam kebutuhan kompetensi. Apa yang dimaksud ke perubahan cepat di sini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia kerja ini sangat dinamis, ya. Setiap tahunnya pasti ada saja lulusan yang lulusan dari perguruan tinggi, yang dari anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Skillnya juga yang relevan tahun ini itu bisa jadi untuk tahun depan. Ya, jadi itulah dunia kerja sangat dinamis. Yang paling penting di sini adalah kemampuan yang dimiliki. Gitu ya, kita harus beradaptasi dengan misalkan perkembangan digital, perkembangan teknologi yang harus diikuti dengan skill. Lalu yang kedua adalah keterbatasan data. Keterbatasan data SDM yang akurat itu yang sering menjadi kendala di dalam perencanaan. Ya. Terus tantangan yang ketiga, misalkan kadang rencananya udah bagus, tapi kok dalam pelaksanaannya itu nggak sesuai gitu ya. Mungkin karena adanya kurang support dari manajemennya, kurang support dari atasan, dari rekan kerja, gitu. Ya. Lalu yang keempat,
itu adalah adanya retensi karyawan. Retensi karyawan ini memang menjadi tantangan di dalam perencanaan kampus. Karena retensi karyawan ini potensial tinggi ya akan menjadi isu yang dimana kalau retensi karyawan sendiri kan mereka mudah pindah ke perusahaan dan tidak di dan pada itu perusahaan apalagi dia sudah sadar bahwa oh ini karyawannya ini merupakan aset kita yang benar-benar harus kita kelola, harus kita pertahankan posisinya supaya menghindari keluar masuknya karyawan tersebut ya apalagi karyawannya mempunyai potensi yang tinggi. Kan harus diminimalisir terjadinya reduksi karyawan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya talent planning ini dapat berjalan dengan efektif? Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, organisasi itu perlu melakukan penyelarasan. Penyelarasan apa? Penyelarasan fungsi HR dengan strategi bisnis sejak awal. Ya, tadi kan kita strategi bisnis itu sudah ditentukan pastikan oleh organisasi di awal. Itu organisasi itu harus melakukan penyelarasan fungsi HR-nya dengan strategi bisnis. Yang kedua, gunakan data dan juga analisis untuk mendukung proses ini. Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu perlu berbasis data ya, bukan hanya sekadar kira-kira aja gitu, atau menurut saya atau katanya gitu ya, tapi kita harus berbicara berdasarkan data. Nah, yang ketiga, pastikan program pengembangan karyawan itu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi jangan sampai program pengembangan karyawan ini hanya misalkan bertahan 1 bulan saja, 2 bulan, 3 bulan, tapi itu harus terus berkembang, harus terus berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah bangun budaya talent mindset. Itu apa yang dengan talent mindset? Yaitu keyakinan bahwa setiap individu itu adalah aset yang berharga yang perlu dikembangkan, bukan hanya sekedar pekerja ini. Tadi yang disebutkan bahwa perusahaan, organisasi, pimpinan itu harus memandang bahwa individu itu atau karyawan yang bekerja itu bukan hanya pekerja aja yang akan membantu dia untuk mendapatkan profit. Tapi individu ini juga aset berharga yang harus dikembangkan, diberikan pelatihan, diberikan reward, seperti itu. Jadi itulah harus membangun budaya talent, budaya organisasinya. Maka dari itu, yang dapat kita simpulkan ya dari materi talent planning ini adalah talent planning itu merupakan fondasi yang penting di dalam manajemen talenta. Ya, di mana proses ini itu memastikan organisasi selalu siap dengan orang yang tepat untuk mendukung strategi bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana bisnis itu harus berbasis data, harus berorientasi jangka panjang, dan juga harus terus diperbaharui. Ya, karena kunci keberhasilan itu terletak pada integrasi antar fungsi, kemudian kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan juga komitmen dari pimpinan di dalam organisasi. Jadi, kalau talent planning-nya itu berjalan dengan baik, maka
organisasi tentu akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seperti itu ya. Jadi talent planning harus dikembangkan, harus didesain sedemikian rupa supaya organisasi ini tetap memiliki keunggulan kompetitif, mampu bersaing dengan perusahaan ataupun organisasi sejenis. Oke. Itu sekian materi terkait dengan talent planning. Sampai ketemu di bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.